Rentetan pelanggaran yang melibatkan oknum aparat kembali mencuat, mulai dari dugaan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga kasus kematian di lingkungan kepolisian. 22 Februari 2026, seorang remaja tewas menjadi korban dugaan penganiayaan oleh anggota Brimob di Kota Tual, Maluku. Korban dipukul menggunakan helm di bagian kepala karena dituduh melakukan balap liar. Video kekerasan yang viral memicu kecaman publik dan mendorong tindakan tegas. (18 Februari 2026), Bribda Dirja Pratama, seorang bintara berusia 19 tahun, meninggal dunia di asrama Polda Sulawesi Selatan. Korban tewas dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuh, diduga dianiaya seniornya di barak. (20 Februari 2026), sejumlah narkoba berbagai jenis ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu-sabu. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun meminta maaf. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam keseharian kami mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari ataupun tidak disadari mencederai rasa keadilan publik. Oleh karena itu kami dalam hal ini kami mohon maaf, namun tentunya kami berjanji terhadap hal-hal yang sifatnya mencederai keadilan publik, apalagi yang sifatnya melakukan pelanggaran, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan tegas. Rentetan kasus ini menegaskan bahwa reformasi internal kepolisian belum usai. Penegakan disiplin internal bukan sekedar komitmen, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga kepercayaan publik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. 44 penerima beasiswa LPDP dari pemerintah diduga melanggar kewajiban karena tidak kembali ke Indonesia. Sementara itu, impor ribuan mobil pick-up dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih dinilai bisa menghemat anggaran. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan dari para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, melanjutkan lawatannya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Prabowo Subianto disambut hangat dan meriah oleh pasukan jajar kehormatan serta diaspora Indonesia di UEA. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Presidential Flight Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Rabu sore waktu setempat. Prabowo disambut oleh sejumlah menteri Uni Emirat Arab bersama pasukan jajar kehormatan. Prabowo kemudian menuju hotel tempatnya bermalam. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Setibanya di hotel, Prabowo disambut hangat dan meriah oleh mahasiswa dan diaspora Indonesia yang tinggal di UEA. Saya sendiri, jujur saya merasa bangga dan terhormat, Pak. Secara saya bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung, bahkan berkomunikasi langsung dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya juga merasa bangga bahwasanya saya bisa membuktikan bahwasanya saya dari Indonesia bisa student exchange ke sini.
Kunjungan kerja Prabowo ke Abu Dhabi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Uni Emirat Arab. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Yordania. Momen penghormatan terlihat saat Raja Abdullah II mengantar Presiden Prabowo Subianto kembali ke bandara sebagai akhir dari kunjungan. Suasana hangat dan penuh penghormatan mewarnai akhir kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Kerajaan Yordania Hashimiyah. Sebuah momen istimewa ketika Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain secara langsung menyupiri dan mengantarkan Presiden Prabowo menuju Bandara Militer Marga Aman untuk melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab. Sebelumnya, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II menggelar pertemuan di Istana Basman Aman. Ketibaan Presiden di istana disambut oleh tiupan trompet dan pasukan jajar kehormatan yang berdiri rapi untuk memberikan salam kehormatan. Pertemuan ini menjadi momentum dalam memperkuat sinergi diplomasi kedua negara. Dalam pertemuan, Presiden tegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Suasana penuh kehormatan juga terlihat saat Presiden baru tiba di Aman Selasa kemarin. Di langit Aman, pesawat Presiden Prabowo dikawal 2 pesawat tempur F-16 sebagai sambutan. This is President Prabowo Subianto of Indonesia. I would like to thank you and your flight for receiving me, for escorting me, and please pass on to your commanding officer and His Majesty how pleased I am to be back here in Amman in Jordan. Kunjungan ini menjadi kunjungan kedua Presiden Prabowo ke Yordania. Kunjungan pertamanya dilakukan pada April tahun lalu. Pemirsa, pemerintah berencana mengimpor 105.000 mobil pick-up dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih. PT Agrinas Pangan Nusantara menyebut harga mobil India jauh lebih murah sehingga bisa menghemat anggaran. Pemerintah berencana mengimpor 105.000 unit mobil pick-up dari India. Mobil pick-up ini akan digunakan untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara mengungkap alasan dibalik membeli mobil pick-up dari luar negeri ketimbang buatan lokal. Menurutnya, keputusan impor diambil setelah negosiasi dengan sejumlah produsen otomotif dalam negeri yang tidak mencapai kesepakatan. Harga yang diperoleh dari India lebih murah sehingga bisa menghemat anggaran negara. Kalau untuk kegiatan ini kan saya sudah sampaikan di awal bahwa kami tanggal 23 Desember kami sudah berkontrak semua. Tapi kalau apabila negara memerintahkan kami dan DPR memerintahkan kami untuk membatalkan kontrak ini, ya kami akan meminta arahan kepada pihak-pihak yang meminta kami untuk membatalkan kontrak ini untuk arahan dan bimbingan untuk bagaimana melakukan pengarahan selanjutnya sehingga bisa mengakomodir yang mereka inginkan gitu. Karena saya tidak punya keinginan apapun selain mencari yang terbaik, efisien mungkin, efektif mungkin, akuntabel untuk melaksanakan kegiatan yang diberikan kepada. Sebanyak 1.200 unit mobil pick-up impor asal India telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Agrinas juga mengklaim kebijakan impor ini menghasilkan efisiensi anggaran hingga 46,5 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. 44 orang penerima beasiswa LPDP dari pemerintah diduga melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Selengkapnya usai jeda hanya di Pemimpin Rakyat.
Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, ratusan alumni beasiswa LPDP diaudit untuk memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara. Tercatat ada 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban karena tidak kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Terakhir Pak Sudarto, BPPK. Dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya Awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Berikut sejumlah artis Indonesia yang pernah mendapatkan beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan di universitas ternama dunia. Pertama, Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi tersebut menempuh studi S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Kedua, Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik ini studi S2 di Columbia University, Amerika Serikat. Kemudian ketiga, Gita Gutawa, putri komposer Erwin Gutawa tersebut menempuh studi S2 di London School of Economics and Political Science atau LSE di Inggris. Keempat, Acha Septriasa, aktris sekaligus penyanyi ini studi S2 di Lim Kok Kwing University of Creative Technology, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI Purnawirawan Lodwig Frederick Paulus meninjau pembangunan 104 hunian tetap untuk korban banjir di Aceh Utara. Kunjungan untuk memastikan proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana berjalan lancar. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letjen TNI Purnawirawan Lodwig Frederick Paulus meninjau progres pembangunan 106 unit bangunan yang terdiri dari 104 hunian tetap atau huntap, 1 masjid, dan 1 balai pertemuan yang akan diberikan kepada korban banjir di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berjalan dengan baik, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita bekerja untuk masyarakat Aceh Utara yang kena musibah. Ya. Kalau niat kita sama ke sana, saya yakin kita nggak ada pamit. Yang penting kita bekerja supaya masyarakat yang terkena musibah ini bisa kembali kepada kehidupan normal. Pengertian kehidupan normal tidak saja mereka diberikan hunian tetap, tetapi termasuk bagaimana kehidupan mereka sebagai nelayan dapat kembali.
Wamenko Polhukam mengajak seluruh jajaran yang terlibat untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas sebagai simbol komitmen negara menjaga stabilitas Aceh agar tetap aman, damai, dan sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Wapres Gibran mengejutkan jemaah masjid di Senen, Jakarta Pusat dengan tiba-tiba datang untuk ikut salat tarawih berjamaah. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ada masih di Pemimpin Rakyat, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengejutkan warga yang sedang tarawih di masjid kawasan Senen, Jakarta Pusat. Gibran juga menyapa dan berbincang bersama warga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba datang ke Masjid As-Saidi di Jalan Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah jemaah pun terkejut melihat Gibran masuk ke dalam masjid dan menunaikan sholat tarawih berjamaah. Usai sholat tarawih, Gibran juga menyempatkan diri menyapa warga. Gibran meladeni warga yang meminta berfoto bersama sambil berbincang santai. Selain itu, Gibran juga mengunjungi rumah singgah peduli yang menampung pasien kanker. Ya, sementara pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengingatkan masyarakat agar lebih bijak memilih takjil untuk berbuka puasa. Dalam unggahannya, Menkes mengurutkan menu takjil mulai yang dari tidak sehat sampai yang paling sehat. Mau ranking takjil favorit kalian mulai dari yang sehat sampai yang tidak sehat. Ini namanya es buah, tapi isinya banyakkan sirup sama susu kental manis daripada buahnya. Dah, saya taruh saya aja. Gorengan saya taruh di D deh kayaknya. Nah, sekarang kalau pisang, memang manis sih. Cuma kalau saya lihat ada pisang, ada ubi, nah itu kan penuh dengan serat. Jadi saya taruh di B. Kalau ini D deh kayaknya. Tepung semua isinya. Ini biji salad, tapi kok nggak ada saladnya ya? Ini mah C deh. Ini dulu diajarin sama guru ngaji saya kalau buka mesti pakai buahku. Manis sih, tapi ini serat semua. Dan gulanya juga gula hitam. Itu sebabnya saya taruh di A. Lagi ini sudah. Nah, udah tahu kan urutannya seperti apa? Jadi kalian tetap mau makannya ini, Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat tersaksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.